Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku di sini di channelnya Bang Bo Evi, channel yang paling family friendly di dunia. Yo, mantap geria. Eh, Hari ini, pagi ini gitu bro ya. Aku mau sharing ke teman-teman semua, ke rekan-rekan semua yang masih pemula yang ingin tahu. Ini aku sekedar sharing aja gitu ya. Gejala dan ciri-ciri motor yang udah waktunya ganti oli gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu paham dari motor teman-teman. Jadi kalian harus tahu cara perawatannya supaya mesin itu awet, motor tetap awet, dan juga kita lebih minim terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lah. Intinya gitu bro ya. Jadi gejala awal atau ciri-ciri ini ya sama aja gitu ya. Biasanya ditandai dengan motor suaranya itu kasar bro. Motor kalau suara mesin udah kasar, itu udah waktunya diganti oli gitu bro. Kalau misalkan telat, misalkan ganti oli paling mahal yang standar berapa lah, misalkan 60.000 ya, itu oli-oli yang standar ya. Nah kalau kalian nggak memperhatikan itu, nanti malah jadi 600.000. Kenapa? Karena bisa turun mesin gara-gara telat ganti oli atau olinya habis gitu ya. Ya, nah itu tadi yang pertama, mesin kasar. Dan yang kedua itu tarikannya ngoyo atau berat ya. Itu nggak semut, agak deret biasanya seperti itu. Nah itu biasanya ditandai karena olinya udah waktunya minta diganti ya. Nah itu poin penting juga. Jadi kalau misalkan kalian pas waktu reading kalian gas dan ternyata motor itu nggak enak dipakai ya, misalkan seperti tenaganya yang agak tersendat-sendat, nah itu dikarenakan olinya udah waktunya diganti. Dan ciri-ciri waktu penggantian di sini aku biasanya menggunakan patokan kilometer ya kawan-kawan. Kalau R15 Fitri ini kan ada stripnya itu bro. Jadi kita bisa tahu berapa kilometer yang udah aku pakai ya sebelumnya. Nah ini 700 kilometer dari aku penggantian oli dulu. Ini udah aku riset ya dulu. Nah jadi teman-teman, selama aku ganti oli itu sekitar 1,5 bulan yang lalu lah. Nah kilometernya udah terpakai 700 kilometer. Dan hari ini aku mau ganti karena udah lumayan lama ya. Jadi kalau misalkan standarnya paling maksimal kilometer yang dipakai yaitu 1.500, itu kata bengkelnya itu. Kalau aku sendiri sih nggak berbegitu patokan seperti itu ya. Yang penting kalau dirasa mesin udah nggak enak, kira-kira langsung aku ganti gitu ya. Seperti halnya ini punya aku, dipakai reading udah nggak nyaman lah, jadi waktunya aku ganti oli. Dan juga mesin suaranya itu udah agak kemersek, agak kasar ya, jadi nggak nyaman. Dan di gas juga agak sedikit dedet, nggak sembut ya. Oke langsung aja di sini aku sekalian mau ganti oli gitu bro. Reading pagi yo ikan, ini udah aku panasin tadi, waktunya gasku ya. Oke kita lanjut lagi nanti bagaimana rasanya setelah diganti oli ya bro. Oke bro, dan kita persiapkan ini olinya, pakai oli Cell Helix bro, 1 liter ya. Biasanya kan yang aku sharing ke kalian semua pakai Cell Helix bro. Jadi di mesin menurutku lebih adem aja gitu ya. Yang sebelumnya aku pernah pakai Yamaluk, tapi menurutku agak kasar di mesin ya. Ya mungkin beda kekentalan ya. Tapi kalau pakai Cell Helix ini lebih angles, tapi ya tarikan agak berat dikit lah, tapi lebih adem suaranya ya. Pokoknya beda banget nih. Oke, kalian bisa coba pakai oli yang aku pakai ini. Terserah kalian sih pakai oli apa. Ini cuma sharing aja gitu. Pengalaman aku mengganti oli R15 Fitri. Ya, ini sekitar kilometer yang terpakai 700 km bro. Dan sekitar 1,5 bulan yang lalu lah ganti oli. Ini waktunya diganti lagi bro. Ini akan dilakukan penggantian bro ya, Cell Helix. Ini yang lebih bagus lagi apa ini mas? Oli yang lebih mantap lagi ini. Hah? Motul. Mungkin next konten pakai motul nih bro. Nah gini nih orang motul nih. Enggak ini? Terus sih. Piro sih motornya? 60 lebih. Selitar. Motor BM1.
Pas kan sing komentar yang ngono ki nggo motul. Sar kali opo motul iki? Ada yang mas eksak ini. Ini mas watak. Watak. Merek kuwi. Nah. Ini sementara pakai yang murahan, Bro. Kuning kena isi enggak sebulan sireng. Ini udah aku ganti tadi bro ya, pakai oli merek Shell Helix. Ini kapasitas air 15 Fitri ini, olinya itu kan 850 ml bro ya, di tulisan mesinnya. Tapi ini aku isi pakai 1 liter. Tapi nggak apa-apa bro, aman-aman aja gitu ya. Silakan kalian coba sendiri, tapi di mesin lebih ini juga ya kan, kalau oli itu bisa berkurang. Makanya diisi 1 liter itu nggak apa-apa ya kata orangnya kan. Apalagi ini kan mesin besar lah ya, cuman selisih 150 mili gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah ya kita isi setelah 1 liter kan. Jadi setelah aku ganti, dari tarikan mesin terasa lebih enteng bro. Nih beda banget dari sebelumnya bro. Sebelumnya itu agak der gitu ya, nggak semut ya. Kalau sekarang udah semut karena olinya udah mantul. Udah oli baru gitu guys ya. Aduh, anjay, tenaganya makin enakan bro. Ini sama tadi rantainya itu, di bagian karet rantainya itu ditambahin pakai ban bro, jadi suara rantainya nggak berisik ya, nggak tak 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 ya. Mungkin di next konten aku mau bahas itu bro ya, masalah rantai yang bunyi tak 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 ya gitu. Ternyata dikasih ganjel ban karet, pakai karet ban ya, itu lebih angles itu bro. Jadi enak sekali gitu guys ya. Jadi itu tadi bro ya, gejala-gejala yang harus kalian perhatikan, dan tanda-tanda ciri-ciri itu sama aja gitu ya. Motor sport yang waktunya ganti oli, bukan hanya di motor sport itu bro ya, di motor Matic, bebek juga sama aja gitu. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan gitu bro, biasanya nih kalau aku gitu ya, dari suara mesin udah nggak enak bro, suaranya cenderung lebih kasar bro. Dari suara mesin udah kasar, sama ini bro, tarikan nggak enak ya. Misalkan kita gas itu tenaganya itu agak tersendat gimana gitu ya, pokoknya nggak semut lah. Beda kalau misalkan oli baru di tenaganya enakan bro. Ini aku pakai gitu aja enak enteng gitu bro, kalau olinya baru gitu ya. Oke bro, jadi silakan teman-teman perhatikan motor kalian. Jadi oli ini sangat sebuah pelumasan mesin lah, sangat penting sekali ya. Kalau misalkan kita sampai trader, bisa-bisa kalau misalkan kita ganti oli habis 70.000, kalau kita abaikan itu bisa sampai 750.000 bro. Kenapa ya? Karena telat ganti oli dan bisa turun mesin gitu. Mesin bisa jebol ya, itulah banyak sekali permasalahan ya. Bisa berasap juga itu karena kita nggak pernah ganti oli atau jarang ganti oli. Kalau misalkan kalian nggak tahu cara mengira-ngira, kalian bisa pakai patokan kilometer bro. Pakai strip juga bisa, ini belum aku start stripnya. Nanti sampai rumah mungkin aku reset stripnya bro ya, jadi biar nol lagi. Cuman di sini juga bisa bro, tinggal kita pencet reset ini aja ya. Woi, nggak ngeresetting bro. Jadi dari tenaga power normal kembali lah. Sama rantai tadi udah dibenerin gitu, dikasih tambahan ganjelan pakai ban luar ya. Tadi mau nambah angin kok lupa aku bro. Oke bro, sekian dulu video kali ini. Video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.